Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, semuanya sudah siap untuk belajar ya? Baik, sekarang Ibu akan bertanya, kemarin kita belajar mengenai apa? Ya, benar sekali, kemarin kita belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kelas 5, tema 3, subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengenali dan memahami persamaan serta perbedaan organ pernapasan pada manusia dan hewan dengan benar. 2. Dengan membaca teks cerita, siswa dapat mengenali dan memahami persamaan serta perbedaan organ pernapasan pada manusia dengan hewan dengan benar. 3. Dengan kegiatan mengeksplorasi, siswa dapat menggunakannya untuk mendata asupan kalori dan mengetahui denyut nadi sebelum dan sesudah melakukan aktivitas dengan benar. Nah, semuanya sudah siap untuk belajar? Baik, sekarang coba adik-adik amati gambar ini ya. Nah, adik-adik ada yang tahu gambar apa? Ya, benar sekali. Ada gambar hewan, ada gambar manusia, ada gambar tumbuhan. Bahwa di bumi ini bukan hanya manusia saja loh, ternyata juga ada hewan yang hidup di air, hewan hidupnya di darat dan di udara. Coba adik-adik amati ya, hewan apa saja yang hidup di air. Kemudian hewan apa saja yang hidup di darat atau di udara. Nah, sekarang adik-adik simak video berikut ya. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini, pada materi yang pertama kita akan belajar mengenai sistem pernapasan pada ikan. Nah, kita misalkan panah yang berwarna biru merupakan oksigen dan tanda anak panah yang berwarna merah yaitu karbon dioksida. Nah, pernapasan pada ikan itu yang pertama, air dan oksigen masuk ke mulut ikan, kemudian masuk ke insang, dan kemudian masuk lagi ke selaput tipis, kemudian keluar menjadi karbon dioksida. Itu merupakan pernapasan pada ikan. Nah, adik-adik, sedangkan yang kedua yaitu sistem pernapasan pada manusia. Kita misalkan lagi anak panah yang berwarna biru merupakan oksigen dan anak panah yang berwarna merah merupakan karbon dioksida. Nah, pada pernapasan manusia, awalnya udara dan oksigen masuk ke hidung, kemudian turun lagi ke tenggorokan, kemudian turun lagi ke trakea, kemudian udara masuk ke paru-paru. Nah, setelah dari paru-paru, tadi udara keluar menjadi karbon dioksida, kemudian keluar lagi dari trakea, kemudian keluar lagi ke tenggorokan dan ke hidung. Kemudian keluar lagi menjadi karbon dioksida. Nah, yang ketiga ini merupakan pernapasan pada burung. Coba diamati ya. Nah, pernapasan pada burung ini udara dan oksigen masuk ke hidung. Kemudian setelah ke hidung masuk lagi ke trakea. Nah, di trakea ini ada dua jalur. Yang pertama, paru-paru saat sedang istirahat. Kemudian yang satu lagi ke pundi-pundi udara saat burung tersebut terbang. Kemudian setelah dari kedua itu tersebut keluar lagi ke trakea, tapi sudah berubah menjadi karbon dioksida. Dari trakea keluar lagi ke hidung dan keluar menjadi karbon dioksida. Itu tadi pernapasan pada ikan, pada manusia, dan pada burung. Nah, coba adik-adik amati materi berikut ya. Nah, adik-adik, sekarang kita bisa belajar mengenai mengurutkan kata. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai kata baruku atau kosakata yang ada di percakapan,
sekarang kita akan belajar mengenai mengurutkan kata. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Yang pertama, ada kata bernapas, kemudian manusia, paru-paru, dan menggunakan. Nah, kemudian kata-kata tersebut diurutkan menjadi kalimat yang tepat, menjadi manusia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, kemudian contoh yang kedua, terdapat kata-kata untuk menarik, cobalah, penuh, perutmu, terasa, napas, dan hingga. Kemudian diurutkan menjadi kalimat yang tepat, yaitu menjadi cobalah untuk menarik napas hingga perutmu terasa penuh. Sekarang kita akan belajar mengenai cara menghitung denyut nadi. Yang pertama, temukan alat bantu untuk menghitung denyut nadinya. Kamu bisa menggunakan stopwatch, jam tangan, dan lainnya. Yang kedua, pilih bagian tubuhmu untuk menghitung denyut nadi. Kamu bisa memilih pergelangan tangan atau leher ya. Langkah yang ketiga, letakkan kedua jarimu di tempat yang sudah kamu pilih. Tekan secara perlahan dan geser-geser sampai kamu bisa merasakan denyut nadi. Langkah yang keempat, saatnya menghitung nadimu. Mintalah bantuan teman atau orang tuamu untuk mengamati waktunya ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai contoh menghitung denyut nadi. Misalnya, selama 10 detik nadimu berdenyut selama 13 kali. Berapa kali denyut nadimu dalam 1 menit? Maka kita bisa menjawab dalam 1 menit ada 60 detik. Maka kita bagi terlebih dahulu ya. 60 detik dibagi menjadi 10 detik, menjadi 6. Jadi hasilnya 13 kali dikali 6. Berarti 78 kali. Berarti selama 1 menit nadimu berdenyut selama 78 kali. Nah, adik-adik semua bagaimana? Semuanya sudah paham? Baik, paham. Jadi kita tadi belajar mengenai apa saja? Ya, yang pertama mengenai pernapasan pada ikan, kemudian pernapasan pada manusia, dan yang ketiga pernapasan pada burung. Kemudian kita juga belajar mengenai kata baruku yang diubah menjadi kalimat yang tepat. Kemudian kita juga belajar mengenai cara mencari denyut nadi. Nah, dari sini adik-adik semuanya sudah paham? Baik, sekarang Ibu akan kasih soal, silahkan dikerjakan ya. Jika sudah, nanti silahkan dikumpulkan. Baik adik-adik semua, bagaimana dengan materi kita pada hari ini? Menarik bukan? Ya, jangan lupa besok kita tetap belajar lagi ya. Tetap semangat, dan sebelum kita akhiri pada pembelajaran kali ini, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, apabila dari Ibu ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.